Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kajian pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kerak. Amin dan rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih melaksanakan kajian pekanan Iskariman Properti Syariah yang mana nantinya akan disampaikan pemateri kita yaitu Bapak Ustadz Dwi Condro Triyono selaku pemateri. Dan sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Gun Gunawan dan juga Ibu Ustazah Elis Aprianti Rahman selaku owner Iskariman Properti Syariah yang telah memberikan kesempatan saya untuk memandu acara kajian pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, rekan-rekan dan juga ibu-ibu yang telah hadir pada kajian pagi hari ini baik melalui offline dan juga online di berbagai proyek yang telah hadir saat ini yang telah bergabung pada kajian pagi hari ini melalui via Zoom. Adapun tema pagi kajian hari ini kita masih melanjutkan kajian yang sebelumnya yaitu tentang pernikahan dalam Islam bagian 3. Saat ini kita telah tersambung dengan pemateri kita yaitu Bapak Ustadz Dwi Condro Triyono. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, apa kabar? Ustadz? Halo, Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk kajian hari ini bisa kita mulai Ustadz. Iya, silakan. Baik, untuk dan tempat kami persilakan ya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita membangun rumah tangga yang Islami ya, yaitu pembahasan bagaimana kita menjalin hubungan antara suami dan istri. Ini adalah kunci dari kesuksesan rumah tangga kita. Jadi pernikahan kita tidak akan sukses kalau kita tidak bisa membangun relasi yang tepat sesuai petunjuk dari Allah bagaimana kita harus membangun hubungan antara suami dan istri. Ini sudah masuk bagian 3, kita langsung masuk ke materi. Kehidupan suami istri bagian ketiga. Nah, masuk bagian ini kita akan bicara secara khusus tentang nusus ya. Bagaimana kalau seorang istri itu membangkang. Jadi kemarin sudah kita bahas, kewajiban seorang istri itu taat kepada suami, tapi bersamaan dengan itu ada kewajiban dari suami yaitu muasyirah bil ma'ruf. Harus mempergauli istri secara ma'ruf. Jadi suami punya kewajiban muasyirah bil ma'ruf, haknya adalah ditaati oleh istri, dan istri punya kewajiban taat pada suami, tapi haknya adalah dipergauli oleh suami dengan cara yang ma'ruf. Ini kalau berjalan secara normal. Bagaimana kalau istrinya membangkang? Dalam istilah Qur'annya adalah nusus. Jika seorang istri membangkang kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya. Jadi tetap
pemimpin tertinggi dalam rumah tangga itu suami. Walaupun sudah kita bahas, yang dimaksud pemimpin rumah tangga dari seorang suami tidak sama dengan pemimpin dalam sebuah perusahaan, tidak sama dengan pemimpin dalam instansi, tidak sama pemimpin di dalam urusan negara. Ini sudah kita jelaskan. Dari mana dasarnya? Itu dari Al-Quran, Surah An-Nisa 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira." Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, nah kalau kamu khawatir istri-istrimu itu membangkang atau nusus, membangkang berarti tidak mau taat kepada suaminya. Bagaimana caranya? Faizu, faizu hunna, maka berilah nasihat kepada mereka. Jadi langkah pertama harus dinasihati. Kemudian langkah kedua, wahjuru hunna fil madhaji'. Langkah kedua adalah pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Istilahnya pisah ranjang. Suruh tidur di tempat tidur yang lain. Kemudian kalau tetap nggak bisa, masih ada langkah ketiga, wadribuhunna. Kemudian kita boleh memukul ya, suami boleh memukul. Kemarin dalam penjelasan Nabi, memukul di bagian yang tidak membahayakan. Saya memukul di bagian kaki, itu tidak membahayakan. Itu tiga langkah dalam mendidik istri yang nusus, membangkang. Fa'in atau nakum, kalau kemudian mereka sudah mau mentaatimu, fala tabghu alaihinna sabila. Maka kamu jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, tadi sudah kita sampaikan pukulan yang dimaksud di sini harus merupakan pukulan yang ringan, pukulan yang tidak membahayakan atau tidak menyakitkan. Jadi Nabi menyarankan bagian kaki. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau ketika Haji Wada yang kemarin sudah kita tunjukkan ya isi khutbahnya. Ini penggalanya. Fa'in fa'alna dzalika fadribuhunna ghaira mubarrih. Nah, itu kemarin khutbahnya panjang, tapi ini penggalanya. Jika mereka melakukan tindakan tersebut, yaitu nusus, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kalau dalam Quran, cuma fadribuhunna, pukullah mereka. Tapi kalau ini dijelaskan oleh Nabi, fadribuhunna ghaira mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nah, berarti suami hanya diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada istri jika istri melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau istri itu membangkang, itu dosa. Karena istri wajib taat kepada suami. Kenapa? Karena suami adalah qawwam ya. Pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah tangga. Makanya harus dibedakan antara Robbatul Bait, yaitu mengatur rumah, itu kewajiban istri. Ini sudah kita ulang-ulang, walaupun kadang-kadang kita lihat terjemahannya sering keliru ya. Robbatul Bait itu pengatur rumah.
tapi sering diartikan pengatur rumah tangga. Nah, pengatur rumah tangga itu sebenarnya kewajiban suami. Jadi suami itu menjadi kowam atau pemimpin penanggung jawab atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah tangga. Jadi yang bertanggung jawab terhadap istri, yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, semuanya itu adalah tanggung jawab suami. Nah, istri nanti tanggung jawabnya pada urusan bersih-bersih rumah, ngatur-ngatur rumah, memasak, mencuci, membersihkan rumah. Nah, itu namanya Robatul Bait ya. Tapi berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah, maaf terlempar ya. Baik, mohon maaf tadi sempat terlempar. Jadi saya ulangi, akan tetapi pelanggaran istri di luar perkara yang telah diperintahkan oleh syariah kepada istri untuk dilakukannya, maka seorang suami tidak boleh mengganggunya sama sekali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kemudian kalau mereka sudah mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti selama istri itu apa sudah taat, maka sudah tidak boleh mencari-cari jalan untuk mempermasalahkannya, untuk menghukumnya dan sebagainya. Bahkan dalam kondisi seperti ini, bahkan dalam kondisi istri mentaati suaminya, maka suaminya harus kembali bersikap ramah, bersikap toleran, lemah lembut dalam meminta segala sesuatu kepada istrinya. Nah, ini hubungan yang harus terus dijaga ya. Ini berulang-ulang kita ingatkan, di samping suami punya hak ditaati, suami punya kewajiban terus mempergauli istrinya secara ma'ruf, secara baik. Jadi suami harus terus bersikap ramah, suami terus bersikap toleran, suami harus terus bersikap lemah lembut. Kalau minta jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak, mentang-mentang wajib ditaati, terus teriak-teriak kayak seorang juragan kepada pembantu rumah tangganya. Ingat, istri itu bukan ART, istri itu bukan pembantu rumah tangga. Maka sebelumnya sudah dikatakan, hubungan suami istri itu seperti sahabat karib, sahabat dekat, sahabat yang wajib dicintai. Hingga andai suami menginginkan istrinya untuk diajak berhubungan suami istri, hendaknya dia tetap memintanya dengan baik. Harus tahu situasi kondisi, apakah istrinya sudah siap apa belum, istrinya capek atau tidak. Walaupun apa kalau istri suaminya meminta itu adalah perintah yang wajib ditaati. Tetapi ingat suami tetap punya kewajiban untuk mempergauli dengan cara yang ma'ruf.
Ini dicontohkan oleh Rasul melalui sabdanya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tatroku nisa'a lailan kata tamtusito a sa'isatu watas tahidda batu. Janganlah kalian mengetuk pintu wanita di malam hari. Maksudnya yang mengetuk pintu untuk ngajak ya. Sampai wanita itu memang sudah siap. Rasul menggambarkan sehingga wanita itu bisa menyisir rambutnya yang kusut dan menyiapkan untuk mempercantik diri. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami atas istri di dalam rumah tangga bukan berarti dia boleh bertindak secara otoriter di dalam rumah tangganya atau seperti seorang penguasa yang tidak bisa dibantah perintah-perintahnya. Ini terus berulang-ulang. Diingatkan, suami jangan seperti pemimpin perusahaan ya. Jangan seperti juragan, jangan atasan yang perintahnya itu wajib ditaat server tanpa bisa di ini suami istri. Walaupun ada kewajiban istri, tapi tetap tahkan itu cara yang ma'ruf dengan lemah. Kalau perlu diskusi, tidak bisa sewenang-wenang. Nah, oleh karena itu Islam memberikan panduan ya, bagaimana kepemimpinan seorang suami. Kepemimpinan suami di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan urusan rumah tangga saja, bukan berarti dia memiliki kekuasaan dan perintah di dalam rumah tangga. Dia bukan penguasa yang otoriter, penguasa yang tugasnya memerintah, tetapi kepemimpinan rumah tangga maknanya adalah dia bertanggung jawab untuk mengatur, memelihara semua urusan rumah tangga. Tadi sudah kita katakan, mulai dari urusannya, makan, minum, termasuk urusan pendidikannya, urusan kesehatannya, urusan dari istri dan anak-anaknya. Itu semua tanggung jawab suami. Karena itu seorang berhak memberikan masukan terhadap ucapan suaminya, punya hak untuk mendiskusinya, punya hak untuk membantah ya apa yang dikatakan suaminya atau membahasnya. Jangan dibayangkan pokoknya suami sudah memerintahkan, udah awak toknya siap, nggak memerintahkan ini siap, siap, nggak seperti itu. Hubungan persahabatan harus dibangun. Oleh karena itu, kalau istri memerintahkan, misalnya, Mi, tolong buatkan kopi ya. Istri bisa bisa menawar. Eh, Umi baru apa? Baru mengerjakan tugas sebentar ya. Nggak apa-apa ya, nanti tunggu sebentar gitu. Nah, istrinya harus tahu diri dia, nggak apa-apa sebentar. Jangan langsung mentang-mentang dia buatkan kopi gitu. Sebentar ini masih ada. Jangan pakai alasan, segera. Kalau udah ngomong segera, segera gitu. Nah, itu contoh yang salah gitu. Jadi tidak otomatis semua perintah itu to the point dilaksanakan langsung dilaksanakan. Enggak. Semua masih bisa diskusikan. Jadi misalnya mau keluar, istrinya mau pakai baju apa, suami bisa memerintahkan, kamu pakai baju batik itu ya. Istrinya boleh menawar gitu. Saya kok ya kurang suka batik itu karena sudah saya pakai
kayak berkali, gimana kalau yang ini? Silakan didiskusikan, berikan argumennya, menerima masukan-masukan. Kalau dia punya argumen, silakan dibantah lagi, didiskusikan lagi. Itulah dalam Islam hubungan suami istri. Walaupun nanti kalau ada mentoknya, tetap nanti pengambil keputusan terakhir suami. Itulah yang disebut qawwami. Harus ada pemutus terakhir. Kalau enggak ya nanti deadlock, nggak bisa jalan itu. Karena anggotanya cuma dua. Kalau voting ya tetap 1 banding 1. Cik. Mohon maaf, putus-putus. Ini cuacanya kurang bagus di Jogja. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus. Kenapa eh, hu- hu- hubungan kepemimpinan suami terhadap istri harus seperti itu? Nah, kita diingatkan lagi, sebab keduanya itu adalah dua orang sahabat. Ini yang harus dipegang betul. Suami dan istri itu hubungannya suhbah ya, hubungannya persahabatan. Bukan hubungan pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Bukan hubungan penguasa dengan rakyat. Bukan hubungan manajer dengan karyawan. Ini hubungan dua orang sahabat, maka kita harus memandang istri dengan suami itu sederajat. Kita harus memandang suami dan istri itu equal ya, sederajat yang sama-sama punya hak untuk memberikan pendapat, sama-sama punya hak untuk memberikan usulan, sama-sama punya hak untuk saling berdiskusi, saling memberikan argumen. Walaupun kata putus terakhir kalau mentok terjadi deadlock itu di tangan suami. Itu yang paling khas untuk membahas kepemimpinan suami yang berbeda dengan kepemimpinan yang lain. Jadi keduanya adalah dua sahabat karib, dua manusia yang paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat antara dua orang manusia ini. Bahkan bisa lebih dekat dari orang tua kandungnya sendiri. Bahkan bisa lebih dekat dari anak kandungnya sendiri. Bahkan bisa lebih dekat dengan saudara kandungnya. Manusia yang paling dekat, paling kuat hubungannya itu adalah suami dan istri. Dia harus menjadi dua sahabat karib, hanya saja tetap kepemimpinan diserahkan kepada salah seorang dari keduanya dari sisi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga, yaitu di tangan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga beliau merupakan sahabat karib bagi istri-istrinya, bukan mendudukkan dirinya sebagai penguasa yang otoriter terhadap mereka. Meskipun beliau sekaligus seorang kepala negara, bahkan seorang rasul ya, seorang rasul dan nabi. Tapi memperlakukan istrinya itu luar biasa. Kenapa? Menjadikan istrinya itu sahabat karib yang sangat dekat. Istrinya itu bisa juga protes, istrinya juga bisa marah. Ya nggak apa-apa. Istri punya hak untuk jengkel, untuk marah. Istri juga manusia. Dan Nabi pernah juga dalam tanda kutip diboikot, dimarahi istrinya itu pernah. Beliau diam, didengarkan.
Ini ada sebuah kisah yang cukup panjang yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ini hadisnya sangat panjang ya. Menceritakan bagaimana Rasul dulu memperlakukan istri-istrinya. Wallahi, inna kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amron. Kata anzalallahu ta'ala fihinna ma anzala. Wa qasama lahunna ma qasama. Fa bainama ana fi amrin a'tamiruhu idh qalat li imra'ati lau sona'ta kaza wa kaza. Fakultu laha wa malaki anti walimaha huna wa ma takallufuki fi amri uriduhu. Faqalat li ajaban laka ya ibnu Khattab ma turidu anturaja'a anta wa inna ibnaka laturaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yazalla yaumahu ghadbana. Ini saya baca dulu aja nanti terjemahnya. Qala Umar fa'ukhuzu da'i thumma akhruju makani kata adkhula ala qas khafsata fakultu laha ya bunay ya bunayyatu innaki laturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yazalla yaumahu ghadbana faqalat Hafsah wallahi inna lanuraji'uhu yaghurrannaki hadhihi allati qad a'jabaha husnuha wa hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyyaha thumma tabtaghiya an tadkhula baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi faqala fa akhadhatsni akhzan kharajtu hatta adkhula ala ummi Salamah liqarabati minha fakallamtuha faqalat li ummu Salamah ajaban laka ya ibnu Khattab qad dakhalta fi kulli syai'in kata fakultu ta'lamina anni akhidhu khaziruki ukubata ukubatallahi wa ghadaba rasulihi ya bunayyatu la kasaratni bihi an ba'di ma kuntu ajid wa kharajtu min indiha, yang artinya demi Allah sesungguhnya kami pada masa jahiliyah tidak memperhitungkan posisi wanita sedikit pun. Itu zaman jahiliyah dulu. Umar mengaku dulu waktu zaman jahiliyah itu wanita nggak dianggap manusia lah. Nggak pernah diperhitungkan kedudukannya, nggak pernah diperhitungkan posisinya sedikit pun. Sampai Allah menurunkan ketentuan tentang mereka dan memberikan kepada mereka bagian hak-hak mereka. Lalu satu saat ketika aku sedang dalam suatu urusan, saat itu istriku berkata, seandainya engkau berbuat begini dan begitu, aku pun berkata kepadanya, ada apa denganmu dan mengapa engkau ada di sini? Apa apa pula perlunya engkau dengan urusan yang kulakukan? Ini Umar merasa terganggu kok. Tahu-tahu istrinya ikut campur gitu. Kira-kira begitu. Kemudian istrinya menjawab, sungguh aneh engkau ini, wahai Umar bin Khattab. Engkau kok tidak mau diberi masukan? Padahal putrimu, jadi anaknya Umar itu kan ada yang jadi istrinya Rasul, yaitu Hafsah. Padahal putrimu, salah satu putri Umar yang jadi istrinya Rasul, pernah memberikan masukan kepada Rasul. Sampai membuat Rasul itu gelisah sepanjang hari. Wah, dengar kayak gini kan Umar jadi meradang. Masa sih anak saya itu bikin Rasul itu sampai gelisah ya. Tadi kalau istilahnya godop ya, sebenarnya godop itu bikin marah gitu. Tapi ini diterjemahkan bikin gusar, bikin gelisah. Nah, dengan cerita ini, Umar langsung, namanya Umar kan,
Kalau ada yang nggak beres, dia langsung turun tangan. Umar melanjutkan penuturannya. Ini cerita Umar tadi ya. Aku langsung mengambil mantel dan pergi keluar menemui Hafsah. Nggak beres ini anakku ini. Kok sampai membuat Rasul marah gitu loh. Kemudian aku berkata kepada Hafsah, wahai putriku, engkau telah memberi masukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau merasa gusar sepanjang hari. Betul nggak? Gitu kira-kira. Gitu. Apa jawab Hafsah? Demi Allah, sungguh kami memang biasa memberikan masukan kepada beliau. Kaget itu. Itu biasa kami itu selalu usul, yang bantah juga biasa memberikan argumen maksudnya gitu. Kemudian Umar berkata lagi, ketahuilah sungguhnya aku memperingatkanmu akan azab Allah dan kemurkaan Rasulnya. Hati-hati ya, jangan membuat Allah murka, jangan membuat Rasul murka. Putriku, janganlah engkau terpedaya layaknya orang yang telah terpesona oleh kecantikannya sendiri dan kecintaan Rasul kepadamu. Gampangnya begitu. Ingat, jangan mentang-mentang kamu cantik gitu. Terus kamu memanfaatkan kecantikanmu untuk memperdaya suamimu. Padahal suaminya Rasul, pemimpin negara. Nah, kira-kira seperti itu. Hati-hati putriku. Kemudian aku keluar bergegas memenuhi Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah juga salah seorang istri dari Rasul yang kebetulan masih kerabat dari Umar bin Khattab. Aku menceritakan segala sesuatu kepadanya. Maka Ummu Salamah jawabannya sama seperti anaknya ya. Ummu Salamah berkata kepadaku, sungguh mengherankan kau ini, wahai Ibnul Khattab. Kamu itu ngapain sih kok heboh sendiri? Engkau telah turut campur dalam segala urusan sampai engkau hendak mencampuri urusan yang terjadi antara Rasul dengan istri-istrinya. Kamu kok ikut campur ngapain gitu loh. Kemudian Umar berkata, kata-katanya itu sangat mempengaruhiku sehingga meredakan perasaanku terhadap beberapa hal yang telah aku dapati sebelumnya. Lalu aku pun langsung pergi. Jadi ketika istri Nabi yang lain, Ummu Salamah ternyata jawabannya sama seperti putrinya. Kesimpulannya apa? Oh, ternyata biasa. Istri-istrinya itu memberikan masukan. Nggak cuma anaknya saja. Itu yang membuat umat jadi tenang. Oh. Dan kesimpulannya apa? Istri mencampuri urusan suami itu biasa. Istri memberikan usulan kepada suami itu biasa. Istri menanyakan pekerjaan suami juga biasa. Jangan marah, jangan tersinggung. Ngapain kamu ikut campur kerjaan saya? Istri itu juga ingin ikut merasakan bagaimana beratnya tanggungan suami. Jadi saya biasanya kalau dari luar kota, habis ada kerjaan tertentu, istri mesti tanya gitu. Gimana hasilnya gini ya. Kadang-kadang kita memang merasa terganggu gitu loh. Kita pengen ya urusan kerja ya kerjalah, biar kita sendiri yang menanggungnya. Tapi istri kan nggak bisa begitu. Istri juga mencintai suami, ingin berbagi rasa, ingin berbagi tanggung jawab, ingin berbagi kesulitan-kesulitan. Jadi kalau suami ada kesulitan, jangan menganggap remeh istrinya. Barangkali mungkin ada masukan-masukan yang berharga. Saya sering merasakan begitu. Jangan menganggap sepele. Kamu itu taunya kan kerjaan rumah saja. Ini proyek besar, kamu nggak usah ikut campur. Jangan sombong begitu. Itu berarti tidak menghargai istrinya. Padahal Rasul, kepala negara, manusia yang sempurna, seorang Rasul, itu menerima masukan-masukan dari istrinya. Bahkan ada masukan dari istrinya yang membuat dia gelisah terus. Rasul aja masih mendengarkan masukan-masukan dari istri-istrinya. Ini adalah kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab berkaitan dengan bagaimana sikap Rasul terhadap istri-istrinya. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sebuah sahihnya bahwa Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui beliau. Setelah diizinkan, dia masuk. Lalu Umar datang juga minta izin kepada beliau. Ia pun lantas masuk setelah diizinkan beliau. Ketika itu Umar mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikelilingi istri-istrinya yang nampak sedang masgul dan dia membisu.
Ternyata istrinya apa? Lagi lagi dalam tanda kutip ya, lagi unjuk rasa. Jadi ceritanya istrinya itu baru pada minta uang belanja lah gampangnya gitu loh. Nah, istri Nabi kan banyak. Jadi sampai Rasul itu diam gitu, nggak bisa jawab gitu. Mungkin baru dalam kondisi nggak ada uang. Sehingga Umar melihat itu merasa kasihan dengan Rasul. Sampai dia punya inisiatif, lihat Rasul kayak gitu, aku pengen menyampaikan sesuatu yang bisa membuat Rasul itu gembira ya, yang bisa membuat Rasul tertawa gitu. Saking kasihannya Rasul lagi dikepung istri-istrinya menuntut uang belanja. Gitu. Dia kemudian berkata, wahai Rasul, seandainya engkau melihat Kharijah, binti Kharijah itu istri Umar, meminta belanja kepadaku, maka aku akan bangkit menghampirinya dan aku akan rengkuh lehernya gitu. Dalam tanda kutip akan aku cekik itu. Itu sebenarnya bercandaannya Rasul. Nah, mendengar itu Rasul tahu gitu loh. Dan Rasul ketawa. Itu sebenarnya Umar eh, bercanda ya. Jadi eh, kalau istrinya gitu ya harusnya langsung langsung dipegang lehernya. Nah, Rasul kemudian berkata, Hunna khawli yas'alnani an-nafaqota. Mereka ini istri-istri. Nah. Mereka ini sekarang berada di sekelilingmu karena lagi sedang menuntut uang belanja. Gitu loh. Jadi Umar ngerti. Nah, itu berarti apa? Hal yang biasa yang dihadapi Rasul ketika berhubungan dengan istri-istrinya selalu mendudukkan sebagai orang yang sederajat. Dengan demikian jelas bahwa makna kepemimpinan suami atas istrinya adalah bahwa kepemimpinan itu memang ada di tangan suami. Akan tetapi kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang diwarnai dengan persahabatan, bukan kepemimpinan yang otoriter, yang penuh dominansi. Sehingga dengan kepemimpinan penuh persahabatan itu, istri bisa memberikan pendapat, bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan kepada suaminya. Nah, ini dilihat dari pergaulan suami dan istri. Nah, bagaimana menyangkut tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas seorang istri, insya Allah akan dibahas minggu depan ya. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk penyampaian materinya hari ini. Di audiens yang ingin melakukan pertanyaan, baik yang rekan-rekan yang di ya, bagi audiens yang ingin bertanya, bagi rekan-rekan yang di cabang maupun yang di aula 1 bisa disampaikan melalui kolom chat atau melalui secara langsung. Deng. Pak Benny mungkin mau tanya. Cek. Baik, Bismillah. Ustadz, ada yang bertanya Ustadz ya di kolom chat, yaitu dari Bu Anti kayaknya ini. Kang, ini Kang bisa ya? Kamu sendiri.
Baik. Bismillah, Ustadz, maaf tadi dikatakan jika suami meminta jima itu menjadi kewajiban bagi istri melayaninya. Lalu kalau sebaliknya bagaimana Ustadz jika istri menginginkan tapi suami seringkali menolak atau enggan berhubungan sehingga membuat istrinya merasa menderita, merana dan sakit dengan penolakan tersebut. Alasannya selalu bilang lagi nggak mood dan itu sering. Bagaimana hukum si istri meminta duluan dan bagaimana hukumnya suami yang sering menolak sehingga membuat istrinya merasa menderita, Ustaz? Iya. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa ada eh, kewajiban-kewajiban dari seorang suami kepada istrinya dan juga ada hak suami kepada istrinya. Kemudian dari pihak istri juga ada kewajiban istri kepada suami termasuk hak. Tetapi ada satu amal yang itu merupakan hak dan kewajiban sekaligus secara bersama. Jadi misalnya kewajiban istri taat pada suami, kewajiban suami muasirah bin ma'ruf, kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban istri mengatur rumah, misalnya begitu. Nah, hubungan suami istri, hubungan jima ya suami istri itu merupakan kewajiban sekaligus hak berdua. Jadi bukan kewajiban istri kepada suami, juga bukan kewajiban suami kepada istri. Tapi dua-duanya itu kewajiban dan hak secara bersama dalam urusan jima. Ini yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, eh, tetap yang harus dibangun relasi yang seharusnya diwujudkan terlebih dahulu itu adalah hubungan persahabatan tadi. Kalau melihat cerita tadi itu menunjukkan bahwa hubungan relasi suami istri sebagai seorang sahabat, sebagai seorang suhbah, sebagai sahabat karib nampaknya belum terbentuk, belum terbangun. Itu ditunjukkan komunikasinya itu nggak nyambung, bahkan bisa menimbulkan sakit hati. Itu mohon maaf, itu berarti kegagalan dalam membangun komunikasi. Apa ciri-ciri bahwa hubungan suami istri itu sudah sesuai yang diinginkan Islam, yaitu hubungan persahabatan? Dari awal materi ini sudah saya katakan, indikator yang paling bagus, indikator yang paling penting untuk mengukur bahwa hubungannya sudah seperti yang dikehendaki Islam, yaitu hubungan persahabatan, itu adalah komunikasi. Apakah ada sekat atau tidak? Kalau masih ada sekat, masih ada ewoh pekewoh, apalagi masih ada ganjalan hati, kadang-kadang merasa sakit hati, dipendam, itu berarti apa? Belum berhasil mewujudkan hubungan persahabatan. Ini berarti dari awal ketika membangun rumah tangga masih belum berhasil mewujudkan apa yang diinginkan oleh Islam di dalam membangun rumah tangga ini. Jadi mohon ini juga untuk saya sendiri, juga untuk Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah berumah tangga lama, ini memang harus difahami dua belah pihak ya. Suami harus paham, istri harus paham. Maka kalau ingin menciptakan keluarga yang samaroh, sakinah, mawaddah, warohmah, itu kunci utamanya apa? Membangun komunikasi yang tanpa sekat gitu loh. Contoh yang masih bersekat itu ya yang disampaikan tadi. Oleh karena itu seharusnya kan suami kalau minta pada istrinya itu bisa leluasa. Kalau istrinya keberatan juga bisa leluasa. Nanti kalau suaminya keberatan lagi bisa leluasa. Istri jangan pakai minta kepada suaminya juga. Kalau masih ada sekat itu berarti hubungannya belum dekat. Terus kalau suaminya menolak sakit hati, itu berarti belum leluasa juga. Harusnya kan bisa protes juga. Kenapa menolak terus gitu loh? Aku kan istrimu.
Nah, itu sebenarnya hubungannya belum baik. Seharusnya kalau hubungannya baik kan dikomunikasikan. Ya mohon maaf ya, saya eh, selalu berusaha seperti itu. Kalau nggak bisa, misalnya mudahnya, kalau nggak bisa malam hari ini, kira-kira waktu yang tepat kapan? Menyampaikan jadwalnya, mau di mana, supaya nggak terganggu anak-anak. Kalau perlu apa harus apa sewa hotel misalnya gitu. Itu kan bisa dikomunikasikan. Jangan dianggap tabu ya seperti itu. Saling menyamakan jadwal, saling berembuk dengan baik gitu loh. Tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada ewoh bokewo. Itu hal yang biasa yang kedua-duanya itu saling membutuhkan sebenarnya. Nah, oleh karena itu solusinya semua-muanya harus clear dulu ya. Relasi, hubungan komunikasi suami istri. Indikator bahwa kita belum berhasil mengikuti apa yang diinginkan Islam, yaitu masih adanya sekat dalam komunikasi. Itu ya, Allah. Baik, Ustadz, terima kasih penyampaiannya Ustadz. Kemudian lanjut Ustadz ya dari makhluk bumi. Izin bertanya Ustadz, apakah salah saya suka sama yang sudah berpasangan sedangkan saya tidak tahu Ustadz? Ya salah, kita nggak boleh suka kepada wanita yang sudah punya suami. Kita suka pada wanita yang belum suami juga salah. Artinya, Islam menghendaki tidak ada interaksi laki-laki dan perempuan. Kalau kemudian dia tertarik, harus segera ditekan. Itu perasaan yang salah. Jangan malah kemudian dikasih kesempatan, malah mencari jalan agar terus bisa berkomunikasi. Nah, itu salahnya di situ. Kalau laki-laki perempuan bertemu tertarik itu sudah fitrah, sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Tapi ingat, fitrah itu harus dikendalikan oleh pemahaman. Jadi harus tahu, suka kepada wanita yang belum halal tetap tidak boleh. Tapi munculnya rasa suka itu nggak dosa karena itu fitrah ya. Nah, setelah muncul rasa suka, pengendaliannya gimana? Harus segera dialihkan, segera dihentikan. Karena kita sudah belajar naluri itu hanya muncul kalau ada rangsangan dari luar. Beda dengan hajatul udwiyah ya. Kebutuhan jasmani itu munculnya dari dalam. Ada rangsangan dari luar atau tidak, kalau lapar ya dia akan muncul. Tapi kalau naluri itu perlu rangsangan dari luar. Oleh karena itu sebenarnya naluri itu bisa dihilangkan dengan mengalihkan. Jangan malah terus dirindukan terus, melamun terus, malah cari fotonya, cari kesempatan ketemu. Nah, itu kan dorongan-dorongan setan yang harus segera dijauhi. Jadi begitu muncul rasa tertarik, segera dialihkan, segera dihilangkan. Itu ya, Allah. Cik, cik. Terus, cik, bisa. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ya Ustadz ya, dari GSH Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukum istri atau suami yang suka nyatut atau mengambil bagian ayat untuk pembenaran dirinya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, itu tanda-tanda memang ingin menang-menangan ya. Itu hubungan relasi yang tidak baik ya. Hubungan relasi yang baik, suami istri itu harus merasa satu kesatuan. Seperti satu tubuh lah. Sakitnya istri itu juga sakitnya kita. Sakitnya suami juga sakitnya istri. Itu namanya hubungannya sudah persahabatan. Jangan malah cari-cari ayat untuk membantah istrinya. Kalau sudah menggunakan ayat itu kan bisa menyakitkan. Karena istilahnya nyatut tadi, nyatut ayat itu.
itu bukan hubungan yang baik itu. Jadi kalau ada perbedaan, kalau kita itu sudah merasa satu tubuh, pengennya kan selesai supaya nggak ada yang sakit hati. Nggak usah cari-cari argumen sampai tujuannya ingin menjatuhkan. Karena sudah mulai bawa-bawa ayat Quran. Betul. Itu kan tidak ada niatan untuk cari solusi yang bisa membuat win-win solution gitu. Sama-sama senang, sama-sama cari jalan keluar yang membuat hubungan suami istri itu tetap terjaga. Itu yang dikehendaki Islam kan begitu. Jadi kalau kita merasa bisa mengalahkan istri kita puas, apalagi pakai dalil itu tanda hubungan yang tidak baik. Hubungan yang baik itu sedihnya istri, sedihnya kita, sakitnya istri, sakitnya kita. Kalau istri merasa terjatuhkan dengan argumen kita, kita seharusnya merasa jatuh. Enggak seperti itu kan. Menjatuhkan istri, ingin menjatuhkan istri pakai dalil-dalil itu sebenarnya harus dirasakan itu menjatuhkan diri kita. Wong istri itu bagian dari belahan jiwa kita kan. Makanya filosofi orang Jawa menyebut istri itu garwo kan. Suami juga garwo. Garwo itu sigare nyawa. Sigare nyawa itu belahan nyawa, belahan nyawa. Suami istri yang menikah itu menyatu seperti nyawanya jadi satu. Harus merasa satu tubuh. Suami istri yang sukses rumah tangganya itu harus merasa satu tubuh, yaitu apa? Satu pemikiran, satu visi, satu tujuan, satu langkah. Itu yang dikehendaki Islam seperti itu. Walaupun itu tidak mudah ya mewujudkannya, tapi kita sudah punya patokan. Selama kita tidak bisa menyatukan diri kita, perasaan kita, pemikiran kita, ya kita belum bisa mewujudkan hubungan suami istri yang ideal menurut Islam. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian dari Ibu Neneng Hasanah, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin. Tadi disinggung tentang kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin. Sekarang ini sedang heboh berita seorang suami yang menyuruh istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan untuk hal remeh sekalipun seperti hanya sekedar jajan makanan. Pertanyaan saya, apakah ini ada hubungannya dengan pola didik anak laki-laki yang ibunya bekerja atau diizinkan bekerja oleh suami, di mana si anak melihat ibunya bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Bagaimana hukum Islam yang seharusnya? Ustaz, terima kasih. Iya, ini sudah dijelaskan sebelumnya berkali-kali ya tentang hubungan suami istri. Jadi, ajaran Islam tegas. Kewajiban suami itu poin-poinnya tegas, kewajiban istri poin-poinnya tegas. Kalau kita membangun rumah tangga nggak ngerti apa kewajibannya dan apa hak-haknya, ya jangan berharap rumah tangganya bisa sukses. Ini yang ngatur Allah, Allah yang paling tahu fitrah manusia, Allah yang tahu bagaimana kedudukan laki-laki, fitrah laki-laki dan fitrah perempuan. Dalam Islam sudah jelas, nafkah itu kewajiban suami, tidak boleh dibebankan pada istri. Nafkah itu haknya istri. Tidak boleh suami memaksa istri untuk mencari nafkah. Dosa itu tidak boleh. Walaupun istri kalau mau kerja, itu hukumnya boleh, mubah gitu. Ya selama diizinkan suaminya kalau harus keluar rumah. Itu kan aturan-aturan yang harus ditegakkan sebelum kita berumah tangga. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz penyampaiannya. Kemudian lanjut Ustadz dari GSH Jatinangor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, apakah hukum apa? Saya mau nanya apa hukumnya menunda menikah Ustadz? Ya Terima kasih. tergantung posisi dirinya ya. Karena hadisnya kemarin sudah berulang-ulang dibaca ya. Ya masyarakat sabab ini stato'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kan hadisnya begitu. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah merasa memiliki kemampuan
yaitu ba'ah, maka segeralah menikah. Berarti bersegera menikah itu sunnah, karena itu anjuran dari Rasul. Tapi kan ada syaratnya, yaitu sudah memiliki ba'ah. Ba'ah itu kan kemarin tiga ya, kesiapan material, kesiapan spiritual, dan kesiapan on the deal. Gitu. Kalau sudah siap itu lebih baik sunnah. Berarti kalau menunda makro hukumnya makro, tapi tidak dosa. Tapi kalau kondisinya memang belum siap, perintah Nabi ya puasa dulu. Itu lebih baik karena bisa mengendalikan diri dan menundukkan pandangan gitu. Tidak bisa digeneralisir, tergantung masing-masing ya. Kalau memang belum siap ya ditunda dulu nggak masalah. Tapi kalau sudah siap lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian lanjut dari Ibu Meta Ustadz ya. Bismillah Ustadz, sering kita dengar bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang. Dalam praktik rumah tangga, bagaimana agar suami dan istri bisa sama-sama belajar dan bertumbuh, termasuk ketika masing-masing mengikuti kajian atau proses belajar yang berbeda. Apakah perbedaan guru atau kajian yang menjadi masalah? Kajian ini yang menjadi masalah dan bagaimana menyikapinya agar tetap sejalan dalam visi rumah tangga, Ustadz. Terima kasih. Iya, kalau ada perbedaan guru, ya tetap kunci rumah tangga itu komunikasi ya. Kalau ada perbedaan pendapat, semua pendapat kalau itu berasal dari pendapat Islam, kan mesti ada hujahnya, ada dalil-dalilnya. Dan itu bisa dikomunikasikan. Seperti apa yang kita sampaikan di sini kan semua ada hujahnya, ada dalilnya, dari Quran, dari hadis, ada semua. Kalau sumbernya sama, mesti kan ketemu. Kalau nggak sama, bisa didiskusikan. Yang penting apa? Jangan merasa menang-menangan. Gitu, gitu ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut dari Pak Harun, Project Makassar ya Ustadz. Bismillah, izin Ustadz, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana pendapat Ustadz tentang istri yang enggan bercampur karena masalah ekonomi, keluarga yang sedang surut, banyak pelajaran yang kita lihat manusia bercerai akibat masalah ekonomi. Pertanyaannya, apa Iya, jadi tadi sudah kita katakan syarat menikah yang disampaikan Rasul itu ba'ah. Ba'ah itu apa? Yang punya kemampuan. Di antara kemampuan itu kan kemampuan ekonomi. Material tadi sebutnya kan material, spiritual, dan underdeal gitu. Underdeal itu ya kemampuan kejantanannya maksudnya. Ulama memang menjelaskan tiga itu. Kesiapan mental, spiritual. Menjadi suami itu harus siap menjadi pemimpin. Mentalitas harus disiapkan. Anak-anak sekarang itu kan generasi stroberi ya. Stroberi itu bentuknya bagus dipegang melenyet itu. Itu berarti secara mental sebenarnya belum siap. Mental tidak ada hubungannya dengan umur. Kadang-kadang umurnya sudah 25 tahun tapi mentalnya mental stroberi tadi. Masih simbok-simbokan ya, masih apa? Masih kayak anak-anak kecil gitu. Itu sebenarnya belum siap secara mental. Padahal dia mau jadi penanggung jawab. Coba bayangkan kalau dia jadi suami. Ada apa-apa, ada masalah, dia malah nangis-nangis pulang cari ibunya, lapor pada ibunya. Nanti yang marah-marah ibunya. Ini anak macam apa itu? Secara mental nggak siap dia. Yang kedua siap secara material, maksudnya ekonomi harus siap. Untuk menguji itu, dia bisa lepas nggak dari tanggungan orang tua. Kalau dia bisa mandiri, itu maknanya dia siap untuk menafkahi istrinya. Lah kalau dia itu masih apa dalam tanda kutip masih menetek ke orang tuanya, maksudnya sehari-hari dia itu masih apa?
minta-minta terus sama orang tuanya ya berarti dia belum siap secara ekonomi. Jadi untuk nguji itu coba kamu mandiri bisa enggak? Kamu cari kontrakan rumah sendiri, kamu bisnis sendiri, kontrak rumah sendiri, makan sendiri, coba lepas dari orang tua bisa enggak? Kalau bisa sudah mulai bisa mandiri, itu tanda-tanda sudah ada baah dalam dirimu. Secara ekonomi siap. Kalau fisik insya Allah ya selama dia normal, insya Allah dia siap dari segi kejantanan tadi. Jangan sampai anak kita lepas mentalnya nggak siap, ekonominya nggak siap, ya mesti hancur itu rumah tangga, bubrah, baru setahun 2 tahun udah cerai. Dan mohon maaf banyak ini kejadian. Mohon maaf ya tetangga-tetangga banyak itu. Kemudian anaknya bawa, anak putrinya pulang bawa anak satu, suaminya udah hilang kemana nggak tanggung jawab. Karena modalnya hanya cinta, cinta, cinta saja. Seakan-akan hidup itu seperti drama Korea gitu. Gitu ya, Allah. Baik, Ustadz, terima kasih. Mungkin secara pribadi saya ingin bertanya ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, bagaimana pandangan Islam Ustadz terkait dengan dalam contoh seperti ini Ustadz. Mulai dari segi penghasilan ya, itu istri lebih dominan daripada suami dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan suami istri Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Islam telah punya dalil Ustadz terkait dengan ketika ada seorang istri yang lebih dominan daripada suami dan bisa mengganggu kehidupan suami istri di dalam rumah tangga Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Kalau masing-masing paham kedudukan dan tugasnya, insya Allah nggak ada masalah. Jadi walaupun istrinya kaya raya, penghasilannya banyak, tapi kalau tahu posisi istri itu tetap harus taat pada suami. Posisi istri itu tetap punya kewajiban menjadi ibu. Posisi istri tetap paham dia wajib mengatur rumahnya. Selama seorang istri itu tahu kedudukannya, maka insya Allah rumah tangganya tetap baik. Kalau tidak ada pemahaman itu, ya berarti dia membangun rumah tangganya hanya berdasarkan pada kuat-kuatan. Itu namanya rumah tangga rimbawi ya. Yang berlaku hukum rimba, siapa kuat, siapa yang menang, siapa yang memerintah. Ya kayak sistem politik sekarang ini. Hukum mengikuti siapa yang kuat, siapa yang bayar. Level dunia juga begitu. Sudah nggak ada kedaulatan negara. Kemarin Venezuela tahu-tahu presidennya diambil aja diculik sama Amerika. Ini membangun kehidupan politik macam mana? Itu politik hukum rimba itu, bukan politik manusia. Dalam membangun rumah tangga juga begitu. Kalau tidak ada landasan agama yang kuat, siapapun pasti rumah tangganya akan bubar itu. Karena pasti rumah tangga akan dibangun, diatur oleh siapa yang kuat. Dan bahaya sekali manusia kalau diberi kesempatan ngatur-ngatur. Makanya Allah pengen, kalau ingin bahagia, manusia nggak boleh bikin aturan. Innil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum itu hanya di tangan Allah. Supaya nggak ada yang merasa dominan, nggak ada yang merasa dia dizolimi. Suami istri itu harus taat, sama-sama taat pada Allah. Tidak boleh, tidak boleh memahami pokoknya apa-apa yang diomongkan suami harus ditaati, nggak boleh. Kalau perintah suami menyalahi nggak boleh ditaati. Jadi dua-duanya itu harus taat kepada Allah. Kalau fondasi rumah tangga nggak bisa seperti itu, pasti berlaku hukum rimba. Bisa yang menjadi apa diktator itu suaminya, bisa juga istrinya. Dua-duanya nggak mau taat sama Allah. Ya bubar rumah tangga.
Itu ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian lanjut Ustadz ya, ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu nggak ada namanya Ustadz. Bismillah, izin Ustadz, apakah gaji 5 juta, apakah sudah mampu Pak Ustadz untuk berumah tangga? Iya, 5 juta itu relatif ya. Hidup di mana, di lingkungan kayak apa, dan gaya hidupnya seperti apa. 5 juta itu bisa sangat berlebihan, bisa sangat kurang. Semua tergantung dia tinggal di mana dan gaya hidupnya seperti apa. 5 juta misalnya istrinya gaya hidupnya pengen bajunya baru baru terus, make upnya yang pengennya yang mahal-mahal. Lah 5 juta ya mungkin seminggu udah habis itu. Kalau saya 5 juta ya insya Allah sebulan cukup. Nah istri saya itu sudah baju segitu ya sudah cukup. Make up itu ya paling pakai bedak itu. Pakai lipstick sudah nggak pernah. Ya paling pakai bedak ya secukupnya aja gitu. Udah nggak, make up itu blush hampir nggak ada signifikasinya. Nggak mengganggu perekonomian rumah tangga. Udah, itu aja sudah cantik kok. Ya tergantung gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya cukup atau nggak cukup kembalinya kepada masing-masing gitu loh. Kalau memang sudah bertekad mau hidup berumah tangga, hidup yang sederhana, karena rumah tangga yang baik itu kan rumah tangga perjuangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kita perjuangkan. Itulah yang membuat suami istri itu sudah nggak ingin aneh-aneh gitu loh. Nggak pingin bermewah-mewah, nggak ingin kulineran, nggak ingin keluyuran, nggak ingin makan-makan enak gitu. Udah, hidup ini untuk dakwah, hidup ini untuk perjuangan. Selama kita masih bisa makan, alhamdulillah. Makan secukupnya, sederhana, yang penting bergizi. 5 juta insya Allah cukup. Begitu kan? Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi rekan-rekan yang di cabang yang ingin bertanya, silakan, ataupun yang berada di Aula 1 Iskariman, Pak Beni. Ada pertanyaan Ustadz dari Pak Maulana ya. Cek, cek, Silakan. cek. Ya bang, silakan bang. Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maulana, Pak Haji, Pak Yai yang saya hormati, yang semuanya yang saya hormati. Izin tanpa mengurangi rasa hormat, menyambung tadi yang disampaikan sama Pak Yai, ketika si anak sudah merasa mampu, artinya anak sudah selesai pendidikan, dia sudah merantau, bahkan sudah memiliki kediaman sendiri. Terus ketika suatu hari meminta izin sama orang tuanya untuk menikah, dan jawaban orang tuanya, nanti dulu adik kamu belum selesai. Tahun depan orang anak kita tadi minta izin lagi. Tapi orang tuanya belum ada jawaban, diam aja Pak Ustadz, Pak Kiai. Nah, mohon arahannya Pak Kiai. Nah, selanjutnya mungkin ada suami istri ketika sebelum menikah udah ada perjanjian atau obrolan ya. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Kamu cinta? Cinta. Aku nggak perlu kamu cinta, kamu sayang sama aku. Cukup kamu sayang sama orang tua aku lah. Oke. Sayang sama orang tuanya. Setahun 2 tahun menikah, dalam perjalanan suami istri ada konflik nih. Ya katakanlah yang jelas salah istrinya, ibunya nggak salah. Ya atau sebaliknya lah, ibunya yang salah, istri yang ya sedikit benar lah gitu kan. Nah itu kita sebagai suami apa yang harus kita lakukan? Karena kan ada ya saya yang tahu saya aja lah. Siapa yang kamu hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ada juga yang bilang kalau waktu sharing-sharing itu surga istri ada sama suami, surga suami ada sama ibunya. Nah ketika ada konflik tadi, ya Anda anggaplah yang salah, duanya lah salah, dua-duanya salah. Kita harus bagaimana sebagai suami itu Pak Kiai? Mohon arahan. Terima kasih. Iya. Baik, yang pertama, kalau sudah siap mau menikah, ya sampaikan saja orang tua. Kalau orang tua keberatan, ya sampaikan
nasihat-nasihat Rasul tadi. Ini yang memerintahkan Rasul. Ingatkan bahwa kita ini hidup harus taat pada Allah dan Rasulnya. Ini dalam rangka memenuhi sunnah Rasul. Dan insya Allah dengan mengikuti sunnah Rasul ini akan ada keberkahan. Persoalan adik yang mungkin belum lulus dan sebagainya, itu insya Allah kalau Allah sudah melimpahkan barokah, itu semuanya malah menjadi mudah gitu loh. Diyakinkan. Keberkahan itu muncul karena ketaatan pada Allah dan Rasul. Jangan malah kita menunda-nunda nikah, membuat Allah dan Rasulnya tidak suka sama keluarga kita. Diingatkan. Mengingatkan dengan sentuhan iman ya. Gitu ya. Kemudian yang nomor dua, membangun relasi rumah tangga tidak seperti itu. Jadi membangun rumah tangga itu nggak usah dihubungkan dengan orang tua. Kita memilih istri, memilih suami itu kuncinya apa? Suami dan istri harus saling tertarik, saling cinta. Itu landasan berumah tangga. Kan perintahnya itu eh, ketemunya laki-laki perempuan itu dasarnya apa? Mawaddah warohmah. Mawaddah itu cinta, rohmah itu sayang gitu loh. Kalau nggak ada landasan itu ngapain kita membangun rumah tangga? Kalau kita cari istri harus istri yang memang kita sukai, yang menarik hati kita. Secara fisik memang menarik. Ucapan kayak gitu kurang tepat. Jadi eh, kamu nggak mencintai saya nggak apa-apa. Yang penting kamu cinta sama orang tua. Itu bukan landasan rumah tangga Islam. Oleh karena itu, bangunlah rumah tangga itu dengan kasih sayang, dengan saling mencintai, saling tertarik. Kalau memang sudah serak saling tertarik, bangunlah rumah tangga. Dan suami dan istri bertanggung jawab kedua-duanya. Kalau ada apa-apa itu selesaikan. Tidak boleh kita itu membanding-bandingkan. Kamu mau ikut suami atau nurut sama ibu itu jelas tidak bagus. Kalau bisa, rumah tangga itu lepaslah dari orang tua, lepas dari mertua. Urusan rumah tangga kita. Kalau muncul sampai pembanding-banding itu benar-benar bukan rumah tangga yang ideal, bukan rumah tangga yang baik. Membenturkan ketaatan suami, orang tua, istri, dan sebagainya suruh milih-milih itu jelas tidak ada tuntunan syariatnya. Rumah tangga hubungan suami istri itu saling terkait. Istri taatnya pada suami. Nggak boleh suruh milih. Kamu milih ibu apa milih suami, milih bapak. Kenapa harus ada seperti itu? Semuanya bisa dikomunikasikan. Dan nggak usah bawa-bawa orang tua, nggak usah bawa-bawa saudara. Ini urusan rumah tangga yang harus diselesaikan berdua. Itu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Lanjut Ustadz. Dari kolom chat ya via Zoom Ustadz dari Pak Dario Granada Property. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada seorang Ustadz terkenal yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci piring, memasak dan bersih-bersih rumah. Sehingga banyak wanita yang membandingkan dengan Ustadz tersebut dan ingin suaminya juga seperti yang dilakukan Ustadz tersebut. Apakah memang hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam Ustadz? Terima kasih. Iya, itu kurang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi panutan kita bukan ustadz ya, panutan kita itu Rasul. Tugas membersih-bersihkan rumah, mengerjakan urusan rumah itu tugas istri, bukan tugas suami. Tugas suami itu cari duit, cari nafkah gitu. Kenapa sih jadi panutan manusia, bukan Rasul? Jadi petunjuk Rasul, suami itu tugasnya luar rumah, seperti departemen luar negeri gitu loh. Misalnya mencari nafkah, belanja itu tugas suami, mengantar anak sekolah itu tugas suami. Tugas istri memang robatul bait, mengatur rumah tangga, mengatur rumah ya. Itu bukan contoh yang baik. Tapi kalau suami mau mengerjakan itu silahkan. Ya kalau ada waktu luang silahkan. Itu meringankan
beban istri, itu baik. Tapi jangan sampai itu menjadi contoh bahwa itu kewajiban suami. Itu haknya suami. Hak itu boleh dilepas. Yang nggak boleh dilepas itu kewajiban. Melepas hak misalnya membersihkan rumah itu haknya suami, kewajiban istri. Tapi kita bisa kok bersih-bersih. Saya biasa nyuci piring, biasa bersih rumah gitu. Kalau istri saya sibuk ya tanazul anil hak itu boleh melepaskan hak kita. Termasuk istri membantu nafkah itu tanazul anil hak karena nafkah itu haknya istri. Tapi kalau mau bantu suami ya silahkan. Tapi jangan dianggap wanita yang sukses karir, bantu nafkah suami dianggap itu teladan yang baik. Bukan seperti itu. Gitu ya. Patokan kita itu Allah dan Rasulnya ya. Bukan perbuatan ustadz. Gitu ya Allah. Baik, Ustadz, terima kasih, Ustadz. Mungkin untuk sekarang udah waktu menunjukkan pukul 9.26 ya Ustadz ya, sudah di ujung acara. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin bisa di next dilakukan di pekan depan ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita sama-sama setelah simak dan pahami ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dwi Condro Triyono yang untuk kajian pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari di rumah tangga ya. Seperti itu. Dan kemudian juga bila tidak ada pertanyaan lagi, maka mungkin saya cukupkan Ustadz ya untuk kajian hari ini. Mungkin ada closing statement Ustadz dari Ustadz. Baik, masih ada satu topik yang belum selesai ya, yaitu bagaimana pengaturan rumah tangga itu. Insya Allah bagian terakhir dari materi hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menyudahi kajian pagi hari, marilah kita bersama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup untuk kajian pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir, baik maupun online maupun offline ya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على الصديق عن الثري بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الثري بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأت الدنيا بالأنوار الهجرة بالأنوار
الهجرة رحلة حدينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة حدينا حمل الإسلام لنا دينا